Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung ya, untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Biasa ya. Aku padahal kalau nggak mau siaran nggak ada masalah gitu. Tapi kalau pas siaran mesti datang batuk-batuk gitu. Tapi ya biasa saja. Nggak harus diedit batu ya batu aja, ngapain. Ya. Kalau itu godaan, yang goda biar seneng. Oke. Selanjutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada ya, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya ya. Semoga di mana saja ya, di dalam negeri, di luar negeri ya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di-share, tapi linknya ya. Jadi jangan diunduh terus diunggah ulang setelah dipotong-potong nggak karuan. Jangan. Kasihan yang nonton nanti. Maksudku ke kanan kamu bawa ke kiri, muter-muter nggak karu-karuan. Ya. Oke. Berikutnya semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Ya, nama-nama kalian semuanya yang telah mendoakan baik untuk keluargaku, dan aku juga berdoa semoga kebaikan doanya tercurahkan bagi yang mendoakan. Kita berdoa kepada Gusti Allah Agung ya, dalam kebaikan untuk sesama saudara kita itu merupakan sebuah kebaikan, dan insya Allah doa kita itu bagian dari doa-doa yang diijabahi. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Selanjutnya aku akan melanjutkan kajian kita seri yang kedua ya. Seri kita ngaji sedapatnya aja ya, karena ini tadi di sela-sela kesibukan yang luar biasa. Kita tetap mencuri waktu untuk ngaji ya. Ini seri yang kedua ya. Tajuk kita kemarin, jangan kau seret Paulus dalam kesirikanmu. Ya, fokus kita ke Roma 9:5. Ketika mereka tidak paham tentang diksi domir atau kata ganti iya itu mau dibawa kemana? gue heran. Baca Alkitab aja kok nggak bisa, ya. Jangan kebangetan gitu loh. Terima aja itu dogma kami, Gus. Ya sudah, memang dogmamu ya aku terima. Tapi kalau kamu bilang itu Alkitab, nanti dulu. Mana ada Alkitab bilang Yesus itu Allah? Sekalipun itu surat-surat Paulus. Ini kan surat Paulus yang dikirim ke Roma. Seperti kemarin, sepertinya ada yang mau ngutak-ngutik, mau ngajukan lagi argumentasi di apa itu ya, yang isinya tentang bahwa kesetaraan dengan Allah itu bukan suatu yang harus dipertahankan. Orang itu sudah kita bahas ada 2 tahun yang lalu lebih, kok kamu mau kamu bergainingkan ke aku. Kamu itu monyet apa manusia? Itu sudah aku bahas. Cari itu, nanti siapa itu? Roro Jonggrang. Iya, Roro Jonggrang betul ya. Tolong carikan itu, bahwa kesesatan Kristen di terjemahan. Coba cari tuh. Kesesatan Kristen. Lihat ya, yang aku bilang kesesat di terjemahan. Jadi bukan di ayatnya, sesat di terjemahan. Coba cari itu. Kesesatan Kristen gitu, coba nanti terus
Wah. Jadi aku kadang-kadang berpikir kamu itu apa gila, apa gendeng, apa kiri edan. Ajukan sama aku ayat-ayat yang belum aku bahas. Kalau itu kan sudah aku bahas, kamu mau ngomong jungkir balik 1000 kali juga nggak laku. Iya, coba kesesatan gitu aja, coba. Itu di apa ya? Sudah kita bahas 2 tahun lalu. Ya, ketemu? Belum. Oke, ya. Ini masa nih Domirha. Nah, terus katanya ini kan surat Paulus. Coba tersesat di terjemahan, tersesat mungkin, tersesat. Keluar. Ini kan surat Paulus. Paulus itu monoteistiknya itu nggak bisa digadaikan. Terus kamu ngomong Paulus bilang Yesus itu Allah. Kalau itu dogma kamu aku hormati, tapi kalau kamu bilang itu Alkitab, tunggu dulu. Iya, sini. Nih, ada yang mau coba-coba mau nyuguhkan ini. Apa ini? Enggak ngikut kacamata. Kristen tersesat di terjemahan Filipi ini loh. Iki ya apa gitu ya? Kok gini ya? Coba tak hidupin ya. Ini betul lah punya Bapak ini. Ini loh. Jadi, ini sudah dibahas 2 tahun lalu. Mungkin kamu belum masuk ke sini. Jadi 3 tahun lalu justru kata Gra itu. Gitu mau kamu sodorkan ke aku. Pelajari itu baik-baik supaya kamu nggak tersesat. Ya. Jadi aku ini sebetulnya itu yang mauku itu ya. Teman-teman Kristen, saudara-saudara Kristen yang berbobot lah ya. Bukan yang kelas curu-curu gini nih bikin reseh aja. Yang berbobot, yang diskusinya asik ya, minimal tuh alumni Leiden lah. Seperti ini. Ya. Ini Dr. Alex, dosen sekolah teologi di Bandung gitu. Jadi enak diskusinya. Karena apa sih? Aku tuh bukan sombong, bukan apa ya. Kenapa Gus Beti kalau diskusi itu maunya yang menurut dia itu setara atau lebih tinggi dari dia? Karena dalam diskusi itu aku mau belajar dari lawan diskusiku, gitu loh. Lah kalau aku diskusi sama orang yang di bawahku ya goblok, aku ora oleh apa-apa, ora oleh ilmu. Itu. Ya. Oke, nah. Sehingga tajuknya aku kasih jangan kau seret. Kalau kamu mau sirik ya silakan sirik aja, jangan seret-seret Paulus dalam kesirikanmu. Ya, dengan mengatakan bahwa ia itu adalah Yesus. Kamu kira Paulus itu bodoh ya? Ya. Nah, karena tajuknya itu jangan kau seret Paulus dalam kesirikanmu, maka aku perlu dulu menjelaskan tentang sirik itu apa. Ya. Sirik gini tuh, betul tuh, tulisannya gini tuh. Hah? Gini. Ya. Sirik ini yang kafir-kafir juga tahu, yang Islam juga biar tahu. Sirik itu sebetulnya ya perilaku atau karakter orang yang musyrik. Nih. Ini personalnya, ini karakternya, gitu loh. Waduh, ya wis nggak apa-apa. Pahami dulu, syirik, musyrik. Sama dengan, makanya aku kan mendekonstruksi tentang ihdinas siratal mustaqim itu bukan tunjukilah kami jalan yang lurus, lurus apanya. Tunjukilah kami jalan orang-orang yang istiqomah. Jadi kita menapatilasi orang-orang yang istiqomah. Istiqomah, mustaqim itu orangnya. Mustaqim itu personalnya. Istiqomah karakternya.
Istiqomah itu kalau bahasa gampangnya ajek, konstan, lumintu bahasa Jawa, tetap hidup dalam hukum Allah, istiqomah dia. Maka orangnya disebut mustaqim. Maka ihdinas sirotol mustaqim, tunjukilah kami jalan-jalan orang yang istiqomah. Artinya kita menapaktilasi. Siapa yang dimaksud dengan mustaqim itu? Pertama, para nabi, orang-orang soleh, orang-orang yang eksis dalam hidupnya selalu tunduk terhadap hukum Allah. Itu. Makanya aku nggak setuju terjemahan tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya, oke. Ini sudah kita bahas lah ya. Yang kurang jelas bisa lihat lagi. Ya, yang kurang jelas bisa lihat lagi. Terus, apa artinya syirik itu? Ya, kan harus jelas. Syirik itu artinya mencampur. Waduh. Ya. Mencampur. Nah, cari no yang mencampur. Itu syirik. Makanya kalau di Dasatita, jangan ada Allah lain di hadapanku. Itu Allah itu tidak mau dicampur. Ngono lho blok goblok, nek ngaji ku ngono, aja cengah-cengoh goblok kowe. Diajarin supaya taat Alkitab nggak ngerti juga. Ya. Jadi syirik itu artinya mencampur. Allah itu tidak mau dicampur. Maka Allah bilang di Dasatita itu, aku adalah Allah yang pencemburu. Jangan adakan Allah lain di hadapanku. Tegas ngono. Jadi hanya satu-satunya. Yesus kan bilang, inilah hidup yang kekal itu yang mengenal engkau satu-satunya Allah. Berarti ada Allah lain nggak? Ada Allah lain nggak? Kalau sudah satu-satunya, cok goblok gue. Ini apa nih tuh? Tempat harddisk ya? Ini satu-satunya tempat harddisk yang aku punya. Pertanyaannya, tolong jawab, lu ngerti bahasa Indonesia nggak? Berarti aku punya tempat harddisk lagi nggak? Kalau aku sudah ngomong, ini satu-satunya tempat harddisk yang aku punya. Ini dibelikan bunda kita, Bunda Lia dari Tangerang ya. Apa namanya itu? Apa tuh? Laptop ya. Terus kan di-upgrade. Nah, ininya diambil, diisi apa tuh? SSD ya tuh. SSD. Nah, ini tempat nggak tahu ini tempat harddisknya apa? Iya, tempat harddisknya mungkin ini ya. Ini ada colokannya. Nah, aku punya satu-satunya tempat harddisk ini. Pertanyaan gue, di otak lu buka otak lu. Gue punya tempat harddisk lagi nggak? Kalau lu bilang gue punya tempat harddisk lagi itu ya kepalamu itu goblok. Yesus sudah bilang, inilah hidup yang kekal itu, Yohanes 17:3 ya. Inilah hidup yang kekal itu yang mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Terus ada Allah lain nggak? Yohanes 17:3. Buka anumu. Ada nggak Allah lain? Ya, ada nggak? Dan itu sudah di breakdown lebih jelas lagi. Yesus Kristus itu apa? Yang kau utus. Ya. Jadi inilah hidup yang kekal itu yang mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yohanes 17 nomor ayatnya 3. Itu omongannya Yesus. Bukan omongan gue. Gue hanya menyampaikan. Lu percaya enggak?
Lu ngaku Kristen tapi nggak ngikuti omongannya Kristus, gimana? Yang lu ikuti omongannya bapak-bapak gereja. Ya kamu cross check dong, bapak gereja itu omongannya itu berdasarkan omongan Yesus enggak? Mana lebih otoritatif omongannya bapak-bapak gereja dengan omongannya Yesus? Berat, Rek. Ngaji sama Gus Beti itu nggak Islam, nggak Kristen, berat. Jangan bilang aku hanya mengkritik Kristen, enggak. Aku juga mengkritik Islam ketika itu dia nggak benar. Makanya terjemahan-terjemahan itu perlu kita dekonstruksi. Jadi aku memperlakukan sama di atas media yang sama. Jangan dikira aku hanya mengkritik ke Kristen aja. Ke Islam juga. Makanya aku bilang kan aku anti mainstream. Karena aku hanya tunduk terhadap Al-Quran dan Al-Hadis. Siapapun dia yang ngomong itu parameternya Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau dia seiring, seirama, sejalan dengan Al-Quran dan Al-Hadis, sami'na wa ata'na. Tapi kalau enggak, nanti dulu. Kamu laki-laki, aku laki-laki. Kamu punya otak, aku juga punya otak. Itu yang diajarkan sahabat Umar. Gitu loh. Ya. Jadi kalau aku memberikan tinjauan terhadap Kristen, itu juga bukan berarti aku ini akan menyerang begini, enggak. Aku ngajak rethinking. Ayo mikir kita. Ya, Yohanes 17:3 itu mengatakan satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya itu ada Allah lain enggak? Makanya dia selaras ya. Di sini itu tidak boleh dicampur. Ya. Tadi sudah Yohanes 3 ya. Yohanes 17 ayat 3 ya. Sekarang Markus 12:29. Ini hebatnya orang Yahudi. Ini kok ada orang ini pinter banget sih. Coba kamu tes dia. Ditesnya Yesus sama orang-orang Yahudi dan lulus. Apa pertanyaannya? Kita baca di Markus 12:29. Hukum apa yang pertama? Maka dijawab dengan tepat. Shema o Israelu Yahweh Elohenu Yahweh Ehad. Tahu nggak kata ehad? Terus kamu pelintir, ehad itu kesatuan bukan satu, ketunggalan bukan tunggal. Emangnya itu bahasa lu? Lu kan goyim. Ini bahasanya orang Israel. Bahasa itu dilihat dari asalnya orang yang berbicara itu. Orang Israel yang punya hak menentukan apa artinya ehad itu. Ini ada goyim mau menentukan artinya ehad. Apa bedanya ehad sama yahid? Nggak ada beda. Makanya kalau ada orang beradu argumen sama aku terus ngomong, oh itu ehad Gus, itu ketunggalan. Pergi kau, sudah nggak aku pakai argumentasi seperti itu, nggak laku sama aku. Cari argumentasi yang itu mencerahkan yang mungkin aku bisa terima. Nggak laku argumentasi seperti itu. Zaman baheula sudah dengar aku seperti itu. Ya. Oke. Karena aku juga harus benar-benar Alkitabiah, kalau nggak berani aku. Setelah Yesus diuji, lulus dia. Hukum apa yang pertama? Shema Israelu Yahweh Elohenu Yahweh Ehad. Ada yang ngomong Shema Israelu Adonai Elohenu Adonai Ehad. Ya terserahlah mau pakai yang mana. Sudah clear. Kalau salah kan digejek itu Yesus sama orang Israel. Tapi enggak. Terus diuji lagi. Hukum yang kedua apa? Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Lalu dijawab orang Israel, benar sekali guru katamu itu. Coba kurang jelas ya apa? Markus itu sudah menjelaskan, kurang jelas ya apa kok gitu bisa tersesat sejauh-jauhnya kesesatan. Astagfirullahaladzim. Kalau aku mungkin kata-kataku ada yang kurang pas, bisa kamu rujuk mulai Markus 12:29 sampai ke bawah nanti itu ya. Kalau aku bacakan di situnya terlalu lama. Itu direspon positif sama orang Israel. Benar sekali guru katamu itu. Enggak, oh guru bajingan kamu salah itu. Enggak begitu. Ini menunjukkan bahwa apa yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi Isa atau yang kalian kenal sebagai Yesus Kristus itu tepat. Tidak bergeser dari syahadat Shema. Yang itulah merupakan leluhurnya Kanjeng Nabi Isa atau Yesus, yaitu Israel.
Gitu loh. Jadi nggak sembarangan. Ya. Oke. Ya. Kena shock terapi kalian. Shock terapi yang membahagiakan, yang menyelamatkan kalian nanti sampai akhirat. Ya. Karena dosa yang tidak bisa diampuni itu adalah dosa syirik. Ya. Mencampur di sini yang dimaksud itu apalah? Itulah yang kita dengar dengan YHWH atau alif lam lam H, sama-sama tetragramaton. Ini tidak mau dicampur oleh siapapun. Jangan dicampur. Dia ehad. Masalahnya sekarang kekristenan itu mulai bergeser. Tidak semua Kristen, tentunya seksi Yehova tidak, Kristen Tauhid tidak, Mormon aku masih ragu-ragu menentukan sikap. Yang jelas Mormon sama aku dia menolak Tritunggal ngomongnya. Tapi ketika diskusi itu, ketika tak tanya, dia bilang bagaimana posisi Yesus terhadap di dalam Mormon. Dia karena itu kan pendetanya dari Amerika, bahasa Inggrisku juga terbatas, bahasa Indonesia dia juga terbatas. Jadi aku juga kurang jelas. Meskipun terang-terangan mereka mengatakan kami menolak Tritunggal. Konsep teos sudah 2000 tahun nggak kelar-kelar. Itu kan menjadi pertanyaan, ada apa ini agama? Begitu. Bukan sehari 2 hari, 2000 tahun nggak kelar sampai sekarang. Muncul lagi yang baru Onesis. Coba. Ya. Jadi YHWH Allah itu tidak mau dicampur. Aku adalah Allah yang pencemburu. Jangan adakan Allah lain di hadapanku, jelas. Ya. Jadi syirik itu dalam konsep teosnya mencampur YHWH dengan yang lain. Dengan siapa saja. Ya. Nah, sekarang kan jelas. Waduh, ini habis tuh anunya. Coba pakai yang ini. Nah, ini kamu cas. Ini barangnya kecil ini tapi mahal ini. 2 juta lebih nih. Ini alhamdulillah, semoga Allah merahmatinya. Ini dikasih bosnya Ayah Sophia ini. Jadi setiap aku ngomong dia punya saham di sini. Dia akan mendapatkan limpahan pahala. Sama seperti ini. Setiap aku nulis, Bunda Lia dapat bagian ini. Itu yang namanya amal jariah seperti itu. Setiap aku ngomong, video-video ini yang beliin handphone dari Tangerang juga nih, masa apa dulu. Lupa aku, lama nggak komen orangnya. Jadi semua yang bersolawat di sini itu akan dapat bagian. Tanpa mengurangi bagianku yang harus aku terima. Itu hebatnya konsep pahala dalam Islam. Jadi aku tidak perlu ragu. Nggak terus nanti pahalaku berkurang. Nggak ada. Gitu loh. Jadi kalau kalian nyumbang itu sebetulnya ya kembali ke kalian. Bukan ke siapa-siapa. Tapi kan orang jarang berpikir gitu. Dikirain kalau dia ngasih terus dia berkurang. Padahal orang juga kembali ke dia kok. Gitu. Ya. Oke. Aku jelaskan ya. Ini nggak boleh dicampur dengan siapapun. Pantangan ini. Kalau dia mencampur, itulah kegiatan yang mencampur itu yang namanya syirik. Orangnya musyrik. Lah aku mengingatkan, kalau mau sirik saja, tapi jangan bawa-bawa Paulus. Aku orangnya konsekuen. Ini mungkin teman-teman Islam juga bingung. Bagaimana gue seperti itu membela Paulus? Aku bela Paulus ketika dia benar. Kalau dia salah ya aku bilang salah. Berpikir akademis itu harus objektif. Jangan karena Paulus salah terus apa saja ditimpakan biang kerok. Nggak boleh begitu. Karena Paulus memang bertauhid. Gitu. Ya, dia menjaga syahadat sema. Syahadat sema telah dipaparkan oleh Yesus dengan begitu jelas. Ya, oke. Jadi
Syirik itu kelakuannya musyrik personal orangnya, ya, artinya mencampur. Maksudnya apa? YHWH atau alif lam lam ha dicampur dengan yang lain. Ada sosok lain selain satu pribadi ini. Ini pribadi agung ini. YHWH alif lam lam ha ini nama agung yang nggak bisa untuk sembarangan ini. Bisa mampus kamu, kepalamu misalnya dibikinnya miring. Jangan main-main sama tetragramaton ini. Ya. Oke. Jadi artinya mencampur. Clear ya? Karena nanti jangan sampai aku sudah maju ke depan, lu syirik kagak ngerti gitu. Ya. Jadi syirik itu artinya mencampur, ya. Nanti kalau bahasa kampusnya itu ada apoteosis atau deifikasi. Kalau dia mencampur, dia berarti mengangkat sesuatu yang bukan Allah menjadi Allah. Itu sudah otomatis gitu. Maka kalau kamu dengar ada apoteosis, ada deifikasi, itu artinya itu di kehidupan bangsa-bangsa Romawi biasa seperti itu. Karena mereka tidak mengenal yang namanya konsep syirik. Kalau kita kan menjijikkan konsep syirik itu. Syirik itu, ya, kalau kita baca dalam kitab-kitab perjanjian lama, pelaku syirik, orang yang melakukan syirik itu disebut pezina, tukang zina. Jadi hati-hati kalau kamu membaca ada diksi dalam sebuah narasi zina, itu belum tentu harafiah. Memang ada yang benar-benar zina itu berzina, ada yang itu pelaku syirik. Jadi orang-orang musyrik itu disebut pezina. Makanya aku sudah ingatkan, ketika kalian membaca kisah Oholiba, hati-hati. Yang kakak beradik berzina di Mesir itu bukan berzina sembarangan, zina seperti yang lonte-lonte, bekenggek-bekenggek, balon-balon. Kalau bahasa sastranya kupu-kupu malam, enggak begitu. Kembalikan wawasan perlu diasah supaya pinter. Banyak-banyak makan vitamin. Kalau enggak otakmu goblok we. Clear ya? Maka aku akan lanjutkan setelah aku baca komen yang masuk dari kalian. Ya. Ini jangan dicampur. Ya. Oke, aku baca dulu komen yang masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebentar. Aku tuh kalau kalian pinter-pinter, aku tidur juga bisa nyenyak, bisa tenang, seneng gitu. Tapi kalau kalian sebetulnya harusnya semuanya pinter-pinter. Yang Kristen juga di sini kan banyak yang nonton. Yang Kristen ya pinter, yang Islam ya pinter. Masalah iman tuh urusanmu sendiri-sendiri. Kamu mau tetap kafir ya kamu terserah, mau bersahadat ya alhamdulillah gitu aja. Tapi setidaknya pinter. Pinter tuh kalau dijelaskan ngerti gitu loh. Ya. Ini aku bacakan komen yang masuk ya. Sebentar, masih lemot dia. Iya tuh lemot tuh jaringannya. Nah, ini udah. Pertama dari solehaku ya, semoga Allah selalu merahmatimu bersama keluarga di rumah, anak, istri, bapak, ibu, tercinta semuanya, tetangga, handetolan, dan semua saudara-saudaraku muslim yang ada di Palu. Aku ucapkan salam Isra untuk kalian semuanya. Gispati, alhamdulillah hadir. Semoga Tuhan Guru bersama keluarga dan kita semua selalu dalam lindungannya, diberikan kesehatan yang beriman dan rezeki yang barokah. Amin, amin ya robbal alamin. Kau Gispati sudah berani nggak kalau kamu misalkan diundang isi kajian? Ya paling tidak di kampung sendiri dulu gitu. Berani? Kan kamu lumayan pinter lah. Berani nggak? Biar jadi ustazah. Tapi jangan ngomong-ngomong, kalau ditanya ngajinya kemana, ke Gus Beti. Pasti yang tanya alergi sama Gus Beti, bisa kacau kau nanti. Nggak usah bawa aku kalau itu merugikanmu ya. Pokoknya aku ngerti kenapa kamu tanya ngaji ke siapa gitu.
Ya, takutnya membawa aku itu merugikan langkah dakwamu. Aku itu nggak usah dibawa, nggak apa-apa. Kalau itu merugikan. Karena kadang orang itu nggak bisa objektif. Oh dia kok pinter ngajinya siapa? Ngajinya ke si A. Lah dia nggak seneng sama si A, langsung alergi. Padahal sudah dikasih tahu sama sahabat Ali sama Abah, kita juga sudah diingatkan Abah Komarudin. Ya, jangan lihat apa siapa yang ngomong, lihat apa yang diomongkan. Gitu. Tapi kan orang kita nggak bisa, itu hanya slogan doang. Makanya terima kasih ada Abah Komarudin yang menyertai kita dalam kajian ini dan selalu mengingatkan kita untuk bersikap objektif ilmiah. Oke, terima kasih untuk Solehaku Gispati, salam untuk keluarga di sana. Kita lanjutkan ke Abah Komarudin. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bandung hadir menyimak setelah salat tarawih, salam Isra. Semoga Gusti Allah Maha Agung memberikan keberuntungan. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang barokah dan kesehatan yang prima, khusus bagi GM beserta keluarganya, ya. Umum bagi ikhwatul iman, penyimak kajian channel dakwah Islam rasionalis. Selamat berpuasa Ramadan hari yang ke-12. Semoga menjadi catatan amal soleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Abah. Salamku juga untuk semua keluarga muslim di Bandung. Salam Isra untuk semuanya. Sudah hari yang ke-12. Berarti sekarang ke-13 ya tuh. Tahu-tahu. Baru kemarin puasa, tahu-tahu sudah seminggu. Baru kemarin puasa, tahu-tahu sudah hampir 2 minggu. Ini sudah 13, besok 14. Itulah makanya Islam dengan cerdas mengingatkan kita wal asri, demi masa. Itu sebetulnya artinya itu demi waktu asar. Artinya apa? Kita harus pandai manajemen waktu. Kapan untuk dunia, kapan untuk akhirat, kapan untuk bekerja, kapan untuk belajar seperti ini. Itu adanya di Islam, manajemen waktu seperti itu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Atur nuhun Abah Komarudinnya, atur nuhun sadayana. Kita lanjut ke Kang Hermana Natawijaya. Salam sahur semuanya, semoga puasa kita diterima. Amin, amin ya robbal alamin. Dia ini nontonnya ngajinya setelah sahur sepertinya. Oke, terima kasih Kang Hermana. Lanjut ke Penghorbi Borneo, Kalimantan ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Samarinda nyimak dan insya Allah selalu nyimak walau jarang komen. Iya Gus, pasal-pasal argumentasi nubuatan semakin jelas pengetahuan tentang Yohanes sebagai Elia pun saya baru mengetahuinya Gus. Jazakumullah khairan katsiran. Oke, terima kasih. Berarti ada yang tercerahkan. Dulu nggak tahu siapa itu Elia, sekarang sudah tahu. Itu kan kepuasan intelektual. Ya. Walaupun iklannya banyak di segi, tapi ada kepuasan lain ya. Aku puas kalau begini ya. Ini dia ngaku jujur ya bahwa argumentasinya itu tentang siapa Elia dia baru tahu dan mengetahuinya sekarang ini gitu. Ya. Oke, terima kasih untuk Kang Penghorbi Borneo Kalimantan. Sekarang elo-elo ya. Nggak tahu cewek apa cowok, tempatnya di mana juga nggak tahu, mungkin nanti bisa dikonfirmasi. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini baru junior, semoga betah di sini ya, banyak berinteraksi sama seniornya. Ini kajian Raunok Tunggale, orang umum, tidak ada duanya, jadi jangan kaget kamu di sini. Berikutnya Kang Usman Yunan, laiku. Yo, ini ado dang adong ubereng ngalau ini ado. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Usman Saragi kembali hadir laiku. Aku masih di Dubai, United Arab Emirates. Ya coba kau kirim pasir ke sini. Aku ingin tahu pasirnya Arab itu seperti apa sih. Ada membelah lautan pasir, katanya membelah laut. Dikirain lautan itu hanya air. Tapi nantilah itu ya. Aduh, repot. Oke, aku masih di Dubai United Arab Emirates ya.
Tetap menyimak, berestafet, men-share secara kontinu dan istiqomah. Nah, berarti dia termasuk yang mustaqim karena dia istiqomah. Dalam menapaki tangga ilmu yang tersampaikan oleh Laiku Insinyur Subandi T. Sukoco. Wow, lengkap kali kau tulis. Ada gelar awak di situ. Dulu gelar awak itu paling bergengsi tahun 70-80. Setelah reformasi gelar insinyur tak bergengsi lagi. Kalau aku ke kampus itu ya banyak masih muda-muda sudah doktor ya. Sudah master gitu ya. Insinyur sekarang ini aku kan kendalaku kenapa nggak bisa ngajar karena aku S1. Sementara pendidikan kita itu ya, itu kan dikti yang mengeluarkan keputusan. Ngajar itu minimal S2. Sekarang aku dengar justru sudah S3. Jadi aku nggak bisa ngajar. Meskipun otak gue ini S4, S lilin, S segala macam S ngumpul, tetapi kan yang berbicarakan itu ijazahnya S1, maka nggak bisa lagi jadi dosen. Gitu. Karena lain dengan di daerah negeri lain. Kalau negeri kita kan you punya ijazah enggak, bukan you punya otak enggak begitu. Walaupun otaknya selangit tapi ijazahnya S1 tetap aja nggak bisa ngajar. Seharusnya kan enggak begitu. Orang ijazah itu seperti katanya Mas RG itu kan bukan bukti otaknya ada isi, tapi buktinya dia pernah sekolah aja. Ya. Oke. Mantap kali kau tulis sampai gelar-gelarnya itu. Terima kasih lah untuk kau ya. Meskipun aku tidak bisa atau pernah lagi memberikan komentar, tetapi aku alhamdulillah sehat bosku. Alhamdulillah, yang penting itu kau sehat ya. Jangan sampai di rantau ada sesuatu kau diam aja ya. Kau kasih kabar kawan-kawan kau di sini supaya kami juga bisa mendoakan kau. Kalau aku sih berharap ya karena sibuk itu, bukan karena sakit, dan alhamdulillah memang kamu sehat ya. Oke. Mudah-mudahan guru kita Gus Mbeti selalu sehat bersama keluarga dan bersama keluarga selalu sehat. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Salam Isra untukmu, Laiku ya. Usman Saragi yang ada di United Arab Emirates ya. Kau pulang udah pintar ngomong Arab kau. Mulai teh godang Tuhan munang sudia teh. Oke, kita lanjut sekarang di Kang Mas Gedang Godok. GNG ini subhanallah dia istimewa banget ya. Gagasan bahwa Mesias dapat disamakan dengan Allah atau Allah dengan Mesias sebagai pribadi yang satu dan sama merupakan hal yang asing bagi perjanjian lama dan perjanjian baru, ditambah lagi perjanjian terakhir. Karena apa? Jangan dicampur dua ini ya. IHWH alif lam lam ini jangan dicampur. Ini nama-nama yang tidak bisa dibikin sembarangan. Yang semua bergetar ada di tumbuhan kakinya. Ya. Gagasan bahwa Mesias dapat disamakan dengan Allah atau Allah dengan Mesias sebagai pribadi yang satu dan yang sama merupakan hal yang asing bagi perjanjian lama, perjanjian baru, dan perjanjian terakhir. Allah sendirilah yang mengurapi Mesias. Gitu loh. Kisah para Rasul 4:27. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus, yang engkau urapi. Sama nggak yang diurapi sama yang mengurapi? Nggak sama. Terima kasih Gedang Godok, JNG, otakmu cerdas hari ini. Semoga sampai besok cerdas juga. Kalau nggak tak balang sepidol gue. Lempar sepidol. Tapi alhamdulillah cerdas ya. Oke, kita lanjutkan Kang Juanto Anto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cirebon hadir Gus. Oke, salam Isra juga Kang untuk semua saudaraku yang ada di Cirebon. Ya, dimanapun kita adalah satu saudara dalam akidah Islam. Oke, atunun Kang Juanto Anto ya. Kita lanjutkan GNG lagi. Kristen mendahulukan dogma daripada Alkitab. Kristen maksa, Kristen ngeyel, Kristen tegar tengkuk.
Paulus tidak pernah memakai ungkapan theos untuk Kristus. Dengarkan itu. Jangan pura-pura, ya, jangan budi, ya, budek dikit, pura-pura budek, jangan. Ini pesan yang bagus dari JNG. Aku ulangi ya. Paulus tidak pernah memakai ungkapan theos untuk Kristus. Dan Paulus dengan setia mematuhi terminologi yang populer dan konkret yang sangat monoteistis, yang tidak memodifikasi. Nanti kita lihat, untuk mengakali ini ada modifikasi nanti. Dan modifikasinya itu kulaannya. Kulaan itu apa ya? Importnya dari luar, dari Yunani. Nanti ada yang namanya ausia lah, yang namanya hipostasis lah. Itu kulaannya dari negeri seberang. Untuk memodif. Teologi kok dimodif. Gitu kok, saya pasti selamat, pasti selamat, pasti selamat. Pak selamat aja belum tentu selamat kok, meskipun namanya selamat, lu kok belagu pasti selamat, pasti selamat. Konsep theos itu urusin dulu biar clear. Ya. Loh, mana tadi JNG? Ya. Jadi tidak pernah dimodifikasi oleh Paulus. Oleh spekulasi filosofis bahkan untuk gelar Kristus, dan Paulus senantiasa dengan tepat membedakan Allah dan Kristus. Nanti kamu buka 2 Korintus 8 ayat yang ke-6 itu. Di sana lebih jelas lagi untuk mendukung apa yang disampaikan oleh JNG ini. Ya. Bagi mereka memang banyak Allah, tapi bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Masalahnya lu goblok, gue ngomong Yesus Tuhan kegirangan. Memangnya Tuhan yang gue pahami sama Tuhan yang lu pahami? Ya, sorry bos. Ya. Paulus juga itu dipanggil Tuhan boleh kok. Matius, Markus, Lukas dipanggil Tuhan boleh, tapi bukan Allah. Inilah kekayaan literasi, sehingga dia tahu bahwa Tuhan itu sebetulnya kagak ada. Kita tahun 1668 tidak mengenal kata Tuhan itu. Kata Tuhan itu hadir karena Letzker diberikan perintah oleh Portugis untuk menerjemahkan Bible, yang kala itu terjemahannya amburadul karena masih banyak serapan bahasa-bahasa Arabian di dalamnya. Karena apa? Diambil dari Melayu. Kenapa? Melayu dekat dengan Arabian. Maka kontekstualitas Islam dalam Nusantara itu sudah terjadi sejak dahulu kala. Gitu loh. Ya, aku kemarin ngobrol ada teman, ternyata dia dari Makassar. Nah, ini Hutao yang dari Makassar. Hutao dari mana kemarin? Maros Baru ya. Aku pernah jalan Hutao dakwah, aku sampai ke Barongbulo sana. Naik gunung, kalau siang panasnya minta ampun, kalau malam dinginnya minta ampun. Kita selamatkan saudara-saudara kita yang murtad di sana. Ya. Ketika aku pulang dari atas gunung bersama teman-teman Arimatea Makassar nih, di tengah jalan ada tulisan, hati-hati rawang kecelakaan. Bukan rawan, tapi rawang. Jadi saudara-saudara kita di Makassar itu dan sekitarnya nggak pernah makan ikan, yang mereka makan ikan. Sayang pada waktu itu belum ada teknologi Android kan, jadi aku nggak bisa foto. Kalau misalkan seperti sekarang ada foto, aku foto itu. Tulisannya itu, hati-hati rawang kecelakaan. Bukan rawan, sebagai data otentik. Ini loh masalahnya, kenapa Tuhan itu menjadi Tuhan. Karena supaya dia tidak berkembang, medoknya itu menjadi tuang. Itulah perlunya oleh Letzker ditambahi huruf H di tengah, supaya matinya tetap di N, tidak di eng. Kalau literasi kebanyakan baca yang enggak mana bisa mengikuti kajianku seperti ini. Baca itu penjelasan dari sastrawan kita, Remi. Jadi ada gue ngomong Yesus Tuhan kegirangan, dah goblok itu.
Padahal udah gue tegesin, Yesus itu Tuhan tapi bukan Allah. Seperti anak kecil dikasih permen lo, girang banget. Aduh. Mbok yang sedikit expand lah otaknya itu ya. Banyak-banyak makan vitamin, banyak-banyak berinteraksi dengan orang-orang pinter gitu ya. Oke. JNG terima kasih ya, kamu expert mantap ya, referensimu mantap. Kita lanjutkan Satria Bagus, Jaksel hadir Gus. Oke, Satria Bagus ya. Untuk Kang Mas Oskis, terima kasih atas komentarnya, tapi dengan amat sangat aku harus katakan maaf aku tidak bisa bacakan karena ini panjang sekali ya. Maka aku hanya bisa menghimbau teman-teman monggo dibaca, itu literasinya cukup bagus ya. Dan semoga Anda betah di sini ya, berinteraksi bersama teman-teman di sini. Ya. Ini kajiannya orang umum, orang ono tunggale. Ya. Oke, nggak tahu kamu juga asalnya dari mana Oskis ini. Nggak, cewek apa cowok juga nggak tahu aku. Kita lanjutkan Roro Jonggrang. Roro Jonggrang. Sebentar. Oh, ke Rini dulu ya. Demak hadiro menjelang tarawih. Oh, mantap. Terima kasih Rini Demak, kamu banyak membantu aku. Nggak tahu, kamu panen berambang ya? Kamu bukan Brebes ya? Kamu Demak ya? Mana punya berambang kamu? Berambang tuh bawang merah. Kamu punya soto ya? Enggak juga deng. Soto yang punya orang Kudus. Kamu punya apa? Ya. Nanti satu waktu aku ke Kudus makan soto Kudus. Kang Herman Nata Wijaya, assalamualaikum, hadir nyimak Gus, salam Isra buat semuanya. Oke, Wahyu 72, Kang Mas Wahyu, ini yang punya Brebes. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Brebes hadir nyimak Gus, semoga kita muslim dan muslimah bahagia dunia akhirat. Amin. Salam Isra untuk semuanya. Kemudian Roro Jonggrang hadir number one Gus. Iya Gus, tak belajar lebih keras lagi Gus, mantap. Jadi gitu. Kalau dikasih tahu itu nggak terus ngambek. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Tadi bapak kita, Bapak Ponidi sudah konfirmasi, sudah telepon aku ya. Dan baik-baik saja ya begitu. Aku sudah selesai itu nggak ada masalah. Dan aku juga hormat kepada beliau ya, dalam usia yang sudah tidak bisa dibilang dini, sudah lanjut masih mau belajar ya. Pak Ponidi matur nembah nuwun, Pak Ponidi yang ada di Desa Sukamakmur, Kecamatan Sukamakmur, Kalimantan Tengah. Dan beliau masih bersikukuh untuk mengundang aku ke sana. Ya aku sih ya coba dipertimbangkan lagi lah ya. Karena aku nggak mau nanti itu menjadi kendala bagi Pak Ponidinya ya. Kecuali memang itu sudah disiapkan, bahwa ini kajiannya orang untuk tunggale. Tapi ya nggak apa-apa, pada prinsipnya perlu dicoba. Kalau memang dicoba, monggo Pak atur saja gimana enaknya ya. Oke, untuk Pak Ponidi semoga sehat selalu bersama keluarga ya, diberikan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Setelah dari Roro Jonggrang ke Saran Kipari baru nyimak malam sambil makan malam setelah hujan dari sore. Waduh. Kang Edi Margono yang punya Jogja matur nuwun, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kainku hadir JM, salam satu Tuhan, alhamdulillah Allah kita adalah satu-satunya, tidak ada boleh bercampur dengannya. Terima kasih untuk Kang Mas JM. Kemudian Kang Ahrib Musinin Tuban siap hadir Gus. Oke, mantap. Kang Rafa apa Rap ini bacanya, Rap Sahbana 07. Banjarmasin nyimak, salam Isra, semoga Gus selalu sehat, amin. Duet lagi dong Gus sampean sama Dr. Suryadi, Ustadz Ahmad Wahid dan tim Arimatea serta Ayah Sofia dalam diskusi, dan undang jamaah seperti Ahmadiyah, Syiah atau apapun Gus. Senang dengar kajian dari saudara-saudara sesama Islam walau beda penafsirannya nanti. Terima kasih untuk Kang Mas Rapa Sahbana. Tetap aku kondisikan ya, aku perhatikan. Tapi kalau saat ini mungkin belum bisa, mungkin setelah Idul Fitri nanti ya. Kita tahu waktunya terbatas, kita sama-sama sholat tarawih ya, apalagi
puasa nanti, apalagi ini sudah yang punya anak sudah mulai lirak-lirik ya, ke mall ya, beliin baju baru, ribet lah, banyak sibuk. Insya Allah nanti setelah Idul Fitri, setelah semua longgar, kita mulai lagi ya. Tapi requestnya tetap aku perhatikan, nanti kalau lupa ya diingatkan lagi ya, diingatkan lagi. Oke, Kang Gedang Godok mantap ya, dia deskripsikan lagi Roma 5:9 itu ya. Ya, yang dia di atas segala sesuatu. Nggak mungkin Yesus itu di atas segala sesuatu. Makanya nanti kapan-kapan kita kaji. The name of the name, nama di atas nama itu sebetulnya siapa? Apakah Yesus? Ataukah Alif Lam Lam Ha? Ataukah YHWH itu? Ya. Orang sudah jelas Yesus mengatakan Bapa lebih besar daripada aku. Kurang jelas apa lagi? Maka sangat tepat analisa yang dibikin oleh GNG ya. Yang ada di atas segala sesuatu itu apa? Pikiran dewe, masa nggak iso ngono. Pikiran masa nggak tahu. Sehingga kamu nanti menentukan domir iyanya itu bisa tepat. Dikit-dikit Yesus, dikit-dikit Yesus. Mbok dibaca yang benar itu Alkitabnya. Kemudian Kang Anto double shop Indramayu hadir share selalu di grup Linku. Atau nun, terima kasih Kang Mas Indra. Kang Mas Anto double shop. Freedom. Kahfi diberi kemenangan, dicukupkan, diselamatkan. Maaf kalau salah. Referensi dari nanya teman yang namanya Muhammad Kahfi. Salam Isra para penghuni surga. Iya itu salah. Bukan itu arti Kahfi. Ya. Kahfi nanti ya, aku kasih tahu kalau kita sudah bahas surat Al-Kahfi, kan juga pernah di request juga. Ya. Jadi gor itu jadi gua itu bahasa Arabinya gor ya. Gor itu pasti kahfi, tapi kahfi belum tentu gor. Gitu loh. Ya. Kita lanjutkan atau nuhun freedom ya. Kumaha pawartosna freedom. Kita lanjutkan ke Kang Mas Wahyu Junedi. Gus, benerkah inti kitab Ulangan itu mencakup deklarasi yang kemudian menjadi kesaksian iman orang Yahudi? Pilihan Tuhan telah menempatkan Israel berbeda dari Goyim. Ya memang benar, Israel itu beda dengan Goyim. Ya. Masalah benarkah inti kitab Ulangan mencakup deklarasi yang kemudian menjadi kesaksian iman orang-orang Yahudi? Ya bisa dikatakan iya juga. Ya, nanti adanya itu di Dasatita. Ya. Oke. Mubasurat. Kang Mubasurat. Kalau bener cowok nih, kalau cewek ya mohon maaf. Assalamualaikum Gus. Nanti kalau perang salib posisi Gus di depan atau di belakang? Gak tahu juga, gue pertanyaannya bisa nyelonong ke sana gitu loh. Bisa ke perang salib. Posisi itu ya tergantung situasinya, di depan apa di belakang. Ya, namanya perang itu strateginya berubah-ubah, formasinya beda-beda. Kalau kita pakai satu strategi ya kita bisa babak belur nanti. Ya tinggal situasinya. Orang pasukan aja ada pasukan zeni, ada pasukan tempur, ada pasukan kaveleri. Itu nggak semua di depan ya, goblok komandannya. Komandan itu harus tahu, jenderal lapangan harus tahu. Ya. Nggak, kamu kok ya aneh-aneh tanya perang salib, sudah pingin perang apa? Perang batin aja lah. Sekarang itu ya, perang salib itu sudah diwakili oleh Gus Zulfikar, perang pemikiran yang jauh lebih bahaya dari perang salib. Perang salib ya, kamu misalkan ditombak atau sekarang pakai M16 lah ya, atau AK-47, mati kamu masih dalam kondisi beriman. Kamu mati syahid lagi,
masih beriman kalau perang salib seperti yang dahulu itu ya, perang fisik. Tapi kalau perang pemikiran, kamu dihajar pemikiranmu rusak, kamu keluar dari Islam, murtad, mati kamu, mati kafir kamu. Sekarang zaman udah canggih, kok pikiranmu masih perang salib, yang agak expand gitu loh, otaknya itu banyak diisi vitamin. Perang salib itu zaman sepur lempung kok kamu bicarakan. Sekarang tuh perangnya canggih, perang pemikiran, gospel picker, ya. Orangnya masih hidup tapi pikirannya sudah dihajar, gitu. Ya, gedang godok sintaksis yang ambigu dari Roma 95 ya. Ya ini dia berarti kerja keras ini gedang godok ini karena benar ya. Terjemahannya ini nanti bermacam-macam terjemahannya. Ada yang ESIF, NLIF, NJB, TBR, ILT, aduh. Tapi nggak apa-apa, aku masih pakai terjemahan yang ini aja, nggak apa-apa. Aku layani. Terjemahan ini masih aku pakai, nggak apa-apa. Sebetulnya kalau kita adu dengan terjemahan lain juga itu satu masalah tersendiri. Yang benar mana? Terima kasih untuk JNJ ya. Kemudian sudah selesai ya. Sudah selesai, aku kira itu aja dan waktunya sudah hampir 1 jam kurang 4 menit ya. Yang mana aku baru menjelaskan ini aja dulu sebagai bekal ya. Intinya tadi Sirik sudah tahu ya. Sirik sudah tahu. Nanti ini ya dimodif. Di sini tadi ya, ini sebetulnya yang berhak masuk ke sini itulah yang Yesus bilang itu, atau yang Yesus panggil dengan panggilan kehormatan, kedekatan, keakraban itu Bapa. Nih dia. Makanya ketika berdoa, doa Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Terus ada yang bego, memangnya Bapa nggak kudus kok dikuduskan? Kan ngaji model gitu. Kita sudah sampai Mars dia masih aja dicomberan otaknya. Ya, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Memangnya Bapak belum kudus kok dikuduskan? Kan ada yang tanya gitu. Karena apa? Tapi yang tanya gitu bukan ke kitabnya sendiri, tanya ke Islam. Apakah itu belum selamat kok didoakan selamat? Karena dia tahu dikirain itu mendoakan selamat. Orang yang didoakan selamat itu belum tentu dia tidak selamat, gitu ya. Bapak. Oke? Kemarin sudah kita bahas. Nabi yang akan datang. Apa kata Yesus? Aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Bapa. Setiap Yesus ngomong Bapa itu kesini larinya, nggak ke menong-menong. Ini yang nggak boleh dicampur oleh siapapun. Tapi nanti dimodifikasi. Ini sebetulnya prosesnya panjang. Kita mulai dari kalau sejarahnya ada konsili nanti, berbagai macam konsili, ada Nicea, ada Kalkedon, ya. Jadi jangan kamu kira berproses langsung Tritunggal, enggak. Pertamanya tunggal, menjadi Dwi Tunggal, Bapa dan Putra menjadi Tritunggal. Coba bayangkan, lihat itu debatku dengan pendeta dan sekaligus dosen itu. Yang dulu janjinya 2 kali tak tagih, debat lagi nggak ditepati itu. Di channelku nggak ada, aku pada waktu itu belum bikin channel. Kamu lihat di grup-grup lain itu yang ada di kampus Widyagama. Ya. Jadi aku nggak mau lawan kroco-kroco, untuk apa? Buang-buang waktu. Ya. Kalau sudah doktor, dosen, oke lah, aku pertimbangkan dulu. Tapi kalau kelas-kelas comberan, kepikir aja enggak. Oke, nanti ini aku percepat aja, karena kalau kita kembali ke sejarah nanti bahasan khusus lah itu ya. Nanti hadir di sini putra.
hadir di sini RK Roh Kudus. Itu loh. Kita nanti fokusnya ke putra ini loh. Siapa putra itu? Ya Yesus. Kembali seperti yang apa dikatakan JNG tadi, ya. Benarkah diksi iya itu dinisbahkan ke Yesus? Iya, itu apa benar ke Yesus? Ke Yesus. Seperti klaim mereka yang mengatakan Yesus itu Allah. Makanya aku ingatkan, karena Roma 9:5 itu tulisannya Paulus. Lu kalau mau sirik aja sendirian, jangan ceret-ceret Paulus lu bilang sirik. Untung Paulus sudah koid. Kalau Paulus hidup ditempeleng kepalamu. Berapa banyak di pernyataan surat-suratnya Paulus itu sudah jelas dia bilang, ya, bagi mereka memang banyak Allah, bagi kita hanya satu Allah saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Kurang jelas siapa? Mana ada Allah Tritunggal dalam otaknya Paulus? Sudah 1 jam ya. Nanti ini sekedar informasi, nanti muncul istilah-istilah cangkokan yang itu tidak dikenal oleh bangsa Israel, yang ausia lah, yang hipostasis lah, macam-macam aneh-aneh. Besok itu kita diskusikan, sekarang sudah mau maghrib. Ya. Aku minta kamu banyak-banyak belajar juga, jangan hanya di sini, dan cari literasi-literasi lain ya. Ya, kamu menyelesaikan saja tajuk kita tentang ini, berarti yang bersesuaian dengan ini. Karena nanti mau nggak mau kita akan berbicara Tritunggal. Dalam Tritunggal, Yesus itu mau nggak mau dijadikan Allah. Maka di buku ini, dalam syahadat Kristen lah, Yesus itu mengalami deifikasi atau apoteosis. Jadi Yesus itu jadi Allah itu di syahadat Kristen. Ini yang nulis ini doktor, bukan kelas-kelas comberan. Alumninya aja dari Leiden, dari Belanda. Ya. Oke. Sampai di sini dulu, kita ngaji sedapat yang kita dapat ya, nggak usah ngoyo-ngoyo. Yang penting tiap hari kita ngaji, usahakan seperti itu. Ya. Pesan dari aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Qur'an, jaga iman, jaga Islam dalam bentuk keindahan, dan simpan dalam hati sanubarimu yang paling dalam. Itu milikmu yang tidak bisa kamu bandingkan dengan apapun. Itu yang nanti akan menyelamatkan kamu dari dunia sampai akhirat. Maka jaga baik-baik ya. Kamu boleh kehilangan semuanya, tapi kamu tidak boleh kehilangan Allah. Ya. Namun demikian, tetaplah memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain. Mereka tetap saudara kita. Kita pasti, dan aku sudah memastikan, aku yakin kita tidak akan ketemu dengan mereka dalam akidah. Tapi dalam kemanusiaan kita bisa ketemu, dan di sana kita saling hormat, saling bersaudara. Ya. Selanjutnya semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah, dan kesehatan yang prima. Salam penyemangat dari aku untuk belajar kita. Salam Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.